Kita sering mengatakan bahwa tujuan belajar adalah menuntut ilmu. Bahkan ada peribahasa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Tapi kita jarang menanyakan apa itu ilmu. Apakah ilmu sama dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Bahkan kita juga jarang sekali mengevaluasi apakah yang kita dapatkan dari proses belajar adalah ilmu. Jangan-jangan yang kita dapat selama ini adalah pengetahuan. Lalu apa sebenarnya pengetahuan dan apa bedanya dengan ilmu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepertinya memang tidak terlalu penting. Akan tetapi kesalahpahaman tentang hal tersebut bisa membuat kita keliru memahami apa yang kita cari dalam proses belajar, sehingga menjadikan kita merasa sudah berilmu dan enggan menanggapi berbagai fenomena yang terjadi. Tentang permasalahan tersebut, filsafat ilmu menyediakan jawabannya. Tapi sebelum membuat definisi yang sesuai tentang apa itu filsafat ilmu, mari kita bedah satu persatu tentang ilmu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah pemahaman, informasi, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau proses pembelajaran. Pengetahuan bisa berupa fakta, teori, konsep, atau pemahaman yang didapatkan melalui observasi, penelitian, atau pengalaman langsung. Secara umum, pengetahuan mencakup pemahaman terhadap dunia di sekitar kita dan bagaimana berbagai aspek di dalamnya saling berhubungan. Pengetahuan bisa dibagi menjadi beberapa jenis, seperti 1. Pengetahuan teoretis, yaitu pemahaman tentang konsep, prinsip, dan teori. 2. Pengetahuan praktis, yaitu keterampilan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. 3. Pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan analisis. 4. Pengetahuan intuitif, yaitu pemahaman yang datang tanpa analisis rasional dan seringkali berupa firasat atau insting. Dalam filsafat, pengetahuan sering didefinisikan sebagai keyakinan yang benar dan dibenarkan, yang disebut dengan justified true belief. Artinya, untuk dianggap sebagai pengetahuan, sesuatu harus benar, diyakini, dan memiliki alasan yang sah untuk mendukung keyakinan tersebut. Apakah pengetahuan sama dengan ilmu pengetahuan? Pengetahuan dan ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan, tetapi keduanya tidak sepenuhnya sama. Pengetahuan adalah konsep yang lebih luas, mencakup segala informasi, pemahaman, dan keterampilan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman, observasi, atau pembelajaran. Pengetahuan bisa mencakup hal-hal subjektif, budaya, agama, seni, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah bagian dari pengetahuan yang lebih spesifik dan sistematis yang diperoleh melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan melibatkan observasi, eksperimen, pengujian hipotesis, dan pengembangan teori yang dapat diverifikasi dan diuji secara empiris. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif, dapat diuji, dan berlaku umum. Contohnya adalah fisika, biologi, kimia, dan disiplin ilmu lainnya. Jadi, ilmu pengetahuan adalah salah satu bentuk pengetahuan, tetapi pengetahuan tidak selalu berbentuk ilmu pengetahuan. Misalnya, pengetahuan tentang cara memasak makanan tradisional atau adat istiadat suatu budaya mungkin bukan bagian dari ilmu pengetahuan formal, tetapi tetap merupakan bentuk pengetahuan yang berharga. Coba kita buat contoh, bahwa saya tahu benda logam akan memuai jika dipanaskan. Saya mengetahui hal itu dari buku pelajaran. Apa yang saya alami ini bisa dikategorikan sebagai pengetahuan, pengetahuan ilmiah, atau ilmu pengetahuan, tergantung pada konteks dan cara informasi itu diperoleh. Mari kita bahas masing-masing. Pertama adalah sebagai pengetahuan, bahwa ketika saya mengatakan benda logam akan memuai jika dipanaskan berdasarkan apa yang Anda baca di buku, informasi tersebut adalah pengetahuan. Lebih tepatnya adalah pengetahuan teoretis, di mana saya menerima informasi tanpa harus melakukan eksperimen sendiri. Kedua adalah sebagai pengetahuan ilmiah. Pernyataan bahwa benda logam akan memuai jika dipanaskan juga dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Karena fakta bahwa pernyataan benda logam memuai jika dipanaskan itu diperoleh melalui pengamatan ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan.
Saya mungkin tidak melakukan metode ilmiah sendiri, tetapi saya mendapatkan hasil dari pengetahuan yang telah diuji dan diverifikasi secara ilmiah. Ketiga adalah sebagai ilmu pengetahuan. Jika saya memandang pernyataan benda logam akan memuai jika dipanaskan, sebagai bagian dari konsep yang lebih luas dalam bidang fisika, maka pernyataan itu masuk dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sistem atau disiplin yang mengatur dan memvalidasi pengetahuan tentang berbagai fenomena alam. Jadi, pernyataan tersebut adalah bagian dari ilmu pengetahuan, karena itu adalah hasil dari proses panjang penelitian dan metode ilmiah yang dilakukan dalam disiplin ilmu fisika. Jadi kesimpulannya, ketika saya memiliki pengetahuan bahwa benda logam akan memuai jika dipanaskan karena membaca atau mempelajarinya dari buku, maka itu adalah pengetahuan. Jika pernyataan benda logam akan memuai jika dipanaskan itu berdasarkan fakta yang didasarkan pada temuan ilmiah yang diverifikasi, maka itu merupakan pengetahuan ilmiah. Jika didasarkan pada fakta bahwa benda logam akan memuai jika dipanaskan adalah bagian dari ilmu pengetahuan karena itu merupakan hasil dari penelitian ilmiah dalam bidang fisika, maka itu adalah ilmu pengetahuan. Ketika dikatakan bahwa benda logam akan memuai jika dipanaskan itu diketahui dari buku, pernyataan tersebut juga dapat dilihat melalui lensa epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan. Salah satu tokoh besar dalam filsafat pengetahuan adalah Plato, yang mendefinisikan pengetahuan sebagai justified true belief atau keyakinan yang benar dan dibenarkan. Menurut Plato, agar pernyataan tersebut bisa disebut pengetahuan, harus mengandung unsur keyakinan. Artinya harus percaya terhadap pernyataan itu. Juga harus mengandung unsur kebenaran, yaitu bahwa pernyataan tersebut harus benar, dan dalam kasus ini, secara ilmiah benda logam memang memuai jika dipanaskan. Dan juga harus mengandung unsur pembenaran. Artinya, saya harus memiliki alasan yang sah atau pembenaran untuk percaya pada kebenaran ini. Dalam hal ini berdasarkan otoritas ilmiah atau literatur yang saya baca. Dalam konteks ini, pernyataan benda logam akan memuai jika dipanaskan yang saya peroleh dari buku memenuhi semua kriteria ini. Saya mempercayainya, faktanya benar, dan saya mendapatkan justifikasi dari buku yang dianggap otoritatif. Sementara itu, filsuf seperti Immanuel Kant membedakan antara pengetahuan a posteriori dan pengetahuan a priori. Pengetahuan bahwa benda logam akan memuai jika dipanaskan adalah contoh pengetahuan a posteriori karena diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran empirisme, bisa dari buku atau sumber lain yang berdasarkan bukti. Dari sisi ilmiah, jika kita merujuk kepada Karl Popper, seorang filsuf ilmu pengetahuan, ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah tentang falsifiability atau kemampuan untuk diuji dan dibantah. Fakta bahwa benda logam akan memuai jika dipanaskan adalah hasil dari proses ilmiah yang melalui observasi dan pengujian yang dapat diverifikasi. Ini berarti bahwa pernyataan tersebut adalah bagian dari pengetahuan ilmiah, karena dapat diuji melalui metode ilmiah yang dapat diulangi. Jadi, berdasarkan pandangan Plato tentang pengetahuan sebagai justified true belief dan Kant tentang pengetahuan empirisme a posteriori, pernyataan tadi itu adalah pengetahuan. Dalam kerangka Popper, itu juga adalah pengetahuan ilmiah karena sudah terverifikasi oleh proses ilmiah yang berulang. Dengan demikian, saat saya mengatakan bahwa benda logam akan memuai jika dipanaskan, saya menyampaikan pengetahuan ilmiah yang telah dibuktikan melalui metode ilmiah dan juga sesuai dengan konsep pengetahuan yang dibahas oleh para filsuf besar. Sampai di sini jelas apa itu pengetahuan dan unsur-unsurnya, serta kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, kita akan pelajari lebih jauh tentang bentuk-bentuk pengetahuan dilihat dari sumbernya, dan mekanisme-mekanisme yang berlaku dalam ilmu pengetahuan.